Gagak itu tuh kayak masih ada ngeliatin Mm-mm. kita gitu kan, kita bikin tenda diliatin. Gak lama dia terbang ke pohon Iya. yang kita naruh hemok juga, ada naruh hemok kayak terbang ke pohon itu. Cuman ngeliatin doang, gak lama tuh Hai semuanya, balik lagi di Cirodi, cerita horor Dinda. Yang penting ini ceritanya. gak lama tuh dia ngilang, gak tahu kemana tay. Bener-bener gue gak tahu itu jejak si gagak itu kemana. Terbangnya nggak tahu tuh Bikin tenda, kemana. kita masak segala macam. Terus? Terus malam lah, udah malam nih, ada satu puncak depan pos itu, pas gue ngecamp pos 3 Selo itu, bukit-bukit lah kita bisa lewatin katanya tuh, yang kalau misalkan mau ngelihat sunrise di situ keren banget katanya kan. Emang niatnya kita subuh bakal ke situ. Terus? Dan Kak Fatih ngeluarin kamera, jadi bikin apa ya, mau bikin siluet gitu kan. Oh iya. Lu tahu di jepretan kameranya ada apa? Ada sosok putih. Dari antara semua jepretan segitu pakai flash semua, tapi cuma ada satu sosok putih yang kayak tinggi banget ke foto di situ. Iya. Itu kita baru sadar pas kita di bawah dong, di base camp. Iya. Karena dari situ kayak anjir, ini kayak bener dong, di antara semua foto ini ada satu foto yang aneh gitu kan, ada yang muncul yang aneh gitu, putih apa gitu kan. Orang mikir juga, duh anjir ini putih apa dong, kayak aduh mikir banget. Dan cuma satu kan, cuma satu. Kenapa? Cuma satu adanya di foto itu doang gitu, nggak di semua. Cuma satu, sampai mikir kalau emang pantulan cahaya, setidaknya semua foto jepretannya jadi kayak beruntun gitu, foto beruntun tay. Iya. Ya pasti otomatis semuanya ada dong. Ini tuh cuma satu doang tay, aneh kan? Iyalah, itu mah kayak bayangannya tuh bener-bener kayak gede banget putih, tapi kelihatan tuh dari jauh cuma satu gitu doang. Anjir, kayak udah tuh kita akhirnya kita makan, masak segala macam sampai kita bisa tidur lagi. Akhirnya kita bangun sunrise, ya tuh subuh sunrise. Kayak gak ada, itu kita nggak ada kejanggalan lah ya, nggak ada kejanggalan sama sekali. Tapi pas kita mau pulang, kita kan kayak bagi-bagi stiker titisan Fatih gitu kan. Kita bagi-bagi makanan yang kelebihan kita, karena kan gue 2 hari berarti dong gue di Merbabu tuh nginepnya. Iya. Terus apa tuh namanya, kita kan kenalan sama orang-orang, kita bikin konten, bikin inilah segala macam. Karena sabananya itu bener-bener subhanallah, pokoknya nikmat Tuhan mana lagi yang didustakan. Udah bener-bener kayak orang-orang juga bilang, anjir itu mah editan, mana ada editan kata gue gitu kan. Terus pokoknya sekitar jam 1 atau jam berapa ya gue lupa, kita beres-beres, kita mau start pulang ya, karena banyak rombongan juga, jadi kita setidaknya ada barengan gitu kan buat pulang. Iya. Dan tapi pas turun itu apa? Fix banyak banget kejanggalan lagi, tapi itu bedanya mau nyelakain gue, lebih kayak nyelakain gue sama Kamalik jatuhnya. Kenapa cuma ke kalian? Mungkin kayak kalian yang ngerasain itu? Ya kayaknya gitu. Dan pikiran kita, gue sama Kamalik yang kayak terombang-ambing kesana kesini gak sih, kayak gitu. Iya. Terus kayak maksudnya udah gitu ya udahlah, ya kita ngerasa haulah gitu, kayak gue sama Kamalik tuh dikuatin gini. Pas kita mau pulang, gagak itu muncul lagi. Gagak itu muncul. Terus? Cuman dia nggak ngikutin. Dia nggak cuman kayak cuma ngasih tahu gitu doang nggak sih. Terus kayak ngontrol, ini mau pada pulang kayak gitu. Iya. Berarti kayak gue dari situ udah punya pikiran, ini gagak baik. Terus pas gitu kita turun, pokoknya ada satu tempat pos bayangan gitu. Gue ngeliat kayak nenek-nenek gitu kan, tapi kayak gue mikir anjir itu nenek-nenek apa bukan. Tapi yang gue udah bayangin mungkin kayak ibaratnya mungkin nyari kayu atau gimana. Ternyata yang gue lihat salah kan, emang dari jauh kelihatan, tapi pas udah deket emang nggak ada orangnya gitu kan. Mungkin lah nenek-nenek secepat itu gitu kan. Iya. Udah jalan lagi ngelewatin
ketemu orang. Nah, pas ada satu jalan kayak ngelewatin batu-batu gitu. Nah, di batu-batu itu tuh gue tuh tiba-tiba ngebayangin si Kang Malik jatuh di situ terus kegeledak palanya pecah. Lu bayangin tiba-tiba gue ngomong langsung mikir kayak gitu. Hah? Kenapa ya? Tiba-tiba mikir Kayak aja maksudnya, gitu. nah mikirnya tiba-tiba di batunya tuh gede banget batunya tuh. Kayak gue mikir kayak lagi dejavu gitu, Tai. Iya. Kata gue kayak kok tiba-tiba gue mikirnya ke sana, padahal dan jelas-jelas Kang Malik tuh di belakang gue, batu itu gue duluan yang gue injak, makanya gue mikir kok gue mikirnya ke Kang Malik. Dan lu mau tau gue yang kepleset, Ih. tapi nggak kenapa-napa. Iya. Gue cuman kayak memar kena batu doang, kayak sakit banget. Gue kepleset terus mereka pada ya emang ada hiburan lah ya, ketawa. Yang namanya juga temen, kalau temen jatuh yang bukan tolongin dulu, ketawain dulu. Bener itu. Kan? Terus pada ketawa kan, ketawa. Ya udah tuh lanjut lagi. Nah gue tuh tiba-tiba di situ kayak dejavu banget. Gue jalan. Nah adalah satu kayak mau turunan gitu, tapi banyak akar gitu, Tai. Iya. Akar. Gue kepleset. Lu mau tau gak sih? Itu akarnya tajam banget dan gede. Itu kena bokong gue. Kalau gue makin mundur itu gue ketusuk, Tai. Itu kepleset bener-bener kayak buru gitu. Di akarnya banget. Di bokong gue tuh bener-bener akar. Kalau gue mundur sedikit, udah itu kayaknya gue ketusuk bener-bener. Gak tau dah Allah alam gue. Pulang tinggal nama kayaknya gue. Ya Allah, untung masih dikasih selamat ya, perlindungan. Nah, gak lama Kang Malik jatuh juga di situ. Jadi kita berdua jatuh terus di situ pas mau pulang. Jadi itu yang maksud lu mau nyelakain itu gitu. Jadi kalian berdua kena jatuh lah apalah. Kayak nah ya gitu, kayak mikirnya maksudnya kayak lebih ke aduh ini ada apa gitu kan yang sebenarnya gitu kan, kayak mikir banget. Terus adalah kita udah zuhur, itu udah ke bawah. Berarti gue tadi tuh pulang bukan jam 1-an berarti ya, sekitar entah asar, azan asar, berarti azan asar. Kita berhenti lah. Aduh gue lupa asar apa zuhur lah, pokoknya kita berhenti, intinya azan. Kita berhenti, duduk berempat. Kita kayak udah nikmatin jalan, kita capek dan mau pulang. Nah gue bocor. Nah tuh antara asar zuhur terus kayak maksudnya gue duduk bener-bener kayak pada ngobrol, ceritain di atas, maksudnya nggak ceritain tentang horornya dulu. Belum lah ya. Ada cerita horor nggak? Nanti di bawah kita cerita. Akhirnya kita kayak pada cerita tuh nanti di bawah. Iya. Lu mau tahu apa? Gantinya burung gagak ada apa? Apa? Monyet putih. Tiba-tiba nyamperin gua. Itu monyet gak ada takutnya sama sekali, tapi dia nggak galak. Dia ngambil coki-coki gua. Iya. Dia bawa kabur. Dan gua pikir itu monyet nggak akan ngikutin. Ternyata ngikutin tuh. Dan lu mau tahu apa? Dia ngikutin sampai bener-bener sebelum nyampe base camp dia ikutin. Tapi kejanggalan ada beberapa. Ada kejanggalan apa lagi? Kayak gue ngeliat, kayak kita jalan sepetak, tapi gue ngeliat kayak ada cewek kayak baju merah terbang, tapi siang-siang. Kayak gue mikir aduh itu apaan, tapi ya udahlah gitu kan, cuma cepet banget gitu kan, kayak secepat kilat, cuma kayak deret gitu. Segala macam apa suara monyet di mana-mana kan kayak bikin pusing gitu kan. Iya. Terus kayak ada orang jalan, kayak di pinggir gue tuh kayak udah ngedenger suara orang jalan kayak rame banget gitu, tau gak sih, kayak duh gue diam. Terus gue ngeliat satu pohon gitu, bener-bener kayak ngeliat pohon itu tuh bukan pohon tapi orang, kayak semacam gundurwo gitu gak sih? Itu demi Allah di situ kayak aduh merinding banget gua. Kayak di situ bener-bener anjir itu pohon tapi kayak gundurwo. Pas gue terus kayak ternyata kayak bener banget. Dan di situ gua aduh anjir merinding banget kita gua. Parah sih, parah. Terus kayak ya udah tuh jalan karena kita nggak jauh, dan karena itu ada orang teriak, "Woi, udah mau sampai base camp." Itulah gue kayak bener-bener totalitas, kaki gue sampai kayak udah nggak kuat banget. Gue paksain lari karena gue udah mikir kayak gue capek, gue nggak mau terus-terusan nemu kayak gini. Gue udah bener-bener pengen sampai base camp kayak gitu kan, sampai base camp Selo. Dan pas gue mau nyampe base camp, ternyata monyet putih itu ngikutin gue sampai bener-bener base camp. Nah
buang sampah lah gue. Buang sampah, karena gue bawa sampah juga. Gue buang sampah, Putih itu udah balik lagi nggak tahu kemana. Dan gue sampai base camp berempat, bener-bener kayak alhamdulillah banget sih, kayak masih di Tayungan. Mungkin kayak gue mikir pikiran gue yang kemana-mana, gue nggak mimpi kan gue sekarang udah nyampe base camp Selo. Dan gue kayak pikiran gue berarti gue udah netting kalau gue bakal kesana kesini, bahkan gue bakal mikir gue bakal jadi penyebab kematian temen-temen gue. Sampai gue kayak gitu bener-bener sepasrah itu. Iya, gue udah bener-bener pasrah pas yang gue nggak dikasih jalan sama sekali itu. Gila sih, karena itu udah ditemuinnya ke jurang doang, Tay. Lu bayangin kalau sampai tengah malam kayak gitu kita nggak dikasih jalan, nasib kita gimana kalau ada binatang buas, ada apa, itu jurang loh. Gila sih, gagak sih bener-bener penyelamat. Nah, atas izin Allah. Pada Terus? akhirnya kita sampai base camp, kita beres-beres, kaki gue udah nggak kuat banget, kaki gue udah lemas banget, udah nggak berdaya sama sekali, udah kayak leg-lock banget kaki gue. Tapi masih ada kejanggalan di base camp. Mungkin kayak gue lupanya gue nggak numpang pas setelah keluar mau nyampe base camp, gue nggak bilang babadakna lembutna aku pulang, itu nggak bilang. Gue di situ salahnya. Gue udah sampai base camp, gue kan banyak banget dong bekas halangan gue yang gue masukin, karena gue lagi banyak-banyaknya ganti terus. Gue masukin ke dalam plastik dan gue bongkar, kan itu isinya darah semua. Tapi gue sampai kayak mikir, anjir, darah gue kok sampai kering kayak gini, padahal gue cuma 2 hari loh gitu kan. Gue kayak disitu gue udah punya pikiran rating, ini darah gue kemana, kayak padahal gue segitu banyaknya lagi ininya, tapi kenapa kering darahnya gitu kan. Mungkin terus bisa jadi karena itu juga, Fahra, amis. Apa tuh? Nah, itu sebenarnya penyebab dari semuanya itu amisnya gue. Amisnya darah gue itu kayaknya. Gue sampai mikirin rating, akhirnya gue mandi. Gue cuci semua, gue cuci sampai kapas-kapasnya gue bongkar gitu, karena saking gue takut ya. Bener-bener gue cuci sampai gue sikat-sikat semua, sampai yang bekas semua yang 2 hari lalu, sampai yang hari itu pun. Di situ gue udah mau tau air tiba-tiba kan emang airnya dingin, tiba-tiba anget seketika. Lu bayangin anjir, itu entah badan guanya yang tiba-tiba anget apa entah air itu gitu, yang kayak anjir merinding banget. Gue kayak udahlah, gue itu kayak beres-beres, gue udah gak mau punya pikiran netting apapun, kayak gue udahlah. Akhirnya kita tidur, sampai sempat tidur lah kalau nggak salah, istirahat sebentar, cerita santai, ketemu lagi lah sama pendaki yang di Swanting. Akhirnya cerita semua tentang kayak keluh kesah, kayak segala macam. Kak Malik cerita, terus Kak Fatih, Kak Haikal cerita keganakannya di belah mana. Ternyata hal yang gue alamin itu mereka rasain, cuma mereka nggak ngomong. Karena misalnya gue lebih tepatnya merasakan dan ngelihat selewat. Kalau mereka lebih tepatnya ngerasain merindingnya itu loh, katanya parah di tempat yang sama. Dan kayak terus gue tanya ke orang yang kayak orang base camp gitulah, kayak terkait di Swanting. Ternyata di Swanting tuh ibaratnya 1 berbanding 5 berbanding 1.000 orang, 1.000 lah wanita lah, cewek gitu. Kayak jadi maksudnya nggak ada yang mau lewat situ, karena emang menantang. Tapi cewek itu jarang banget pada mau lewat situ, karenanya emang udah treknya parah. Terus katanya emang terkenal horornya. Oh iya, pantes lah. Terus, mana lagi halangan perempuan lu. Ya, gue tanya lah terkait cewek sama cowok. Kenapa? Ternyata emang pernah ada pendaki Jogja hilang, cewek. Kalau gue ngelihatnya carrielnya warna pink, tapi ternyata yang hilang tuh carrielnya hijau. Ya gue lo alam ya, gue nggak tahu itu siapa. Intinya kan sebenarnya setan tuh nggak ada, tapi sebenarnya itu kan iblis menyerupai manusia lah ya gitu ya dibilangnya. Itu bener-bener kita nggak tahu kayak gimana, cuman kayak mikir astagfirullah, kayak bener berarti yang gue lihat ya. Sekarang lu bayangin cewek nembus pohon, lu bayangin aja anjir. Iya parah lah, mana langsung hilang sendiri kan. Solo hiking dia. Iya anjir, solo hiking lo Swanting, lu gila aja. Kalau Selo kayaknya mungkin masih kayak masuk akal banyak orang, ini lo Swanting Solo. Dan gue mikir
oh iya bener, ternyata cuma cewek cuma gue doang. Terus kayak yang cowok katanya dulu tuh pernah ada beberapa pendaki hilang. Kalau dulu tuh bener-bener pendakian dulu sering hilang katanya kalau lewat Semanting. Ya mungkin. Terus kalau yang kayak yang gue bilang rame itu bener katanya itu pasar setan gitu, tapi nggak dilihat banyak orang bisa ngelihat terus kayak bisa ngerasain, nggak bisa itu. Iyalah Cuman kayak pasti. Apa? udah gila sih ini, gue sampai sekarang udah nggak terlalu ceritain aja, gue merindingnya masih parah banget aja. Dan itu kejadian 2 tahun lalu ya? 2 tahun itu sempet, jadi kita udah sempet bikin konten sama Kak Fatih sama Kak Malik, ngobrol kita bener-bener panjang lebar segala macam sampai kita ceritain keluh kesah semuanya, karena kita bener-bener ngalamin berempat, bukan saya aja yang ngalamin, dan posisinya kayak gue doang yang cewek, gue lagi high, gue jadi beban mereka, jadi kayak berat ke guanya banget, dan bener-bener gila sih, gokil banget, gokil parah. Parah sih ini tuh kenapa? Karena benar-benar sepanjang perjalanan, Ra. Ya, gue ngerasain kayak, maksudnya baru ngerasain napas sedikit kayak udah ada yang ganggu, ada yang nonjolin. Tapi hebat sih lu udah Mungkin bisa kan, kuat, udah bisa lewatin. Kalau nggak karena mereka, mungkin gue udah punya pikiran gimana, gue udah kayak berdoa, udah kalau gue emang sama teman-teman gue buat tinggal di situ, udah gitu. Kak Fatih kalau nggak salah pas yang gue sampai 1,5 jam itu dia ninggalin kertas kalau nggak salah, dia nulis gitu, kayak kita udah kayak pasrah banget tahu, berempat bener-bener kayak udah nggak bakal nemuin titik terangnya. Mungkin Pulang kalau nggak karena gagak itu dan kita percaya sama gagak itu, mungkin nggak tahu ya. Karena kenapa kita percaya sama gagak itu, karena dia benar-benar dari puncak dia ikutin kita sampai di satu titik kita lagi benar-benar kesesat di Merbabu tuh kita ditemuin jalan gitu. Iya benar, itu udah keputusan yang tepat banget sih. Gokil sih kalian, solidaritasnya keren, percaya diri. Orang kayak maksudnya ya kayak mungkin kita berempat kayak udahlah, kita ibaratnya turun bareng ya naik bareng, kita nggak pulang bareng ya kita bareng-bareng nggak pulang gitu, kayak mungkin kayak gitu nggak sih? Iya Dan benar. mereka juga siap nanggung resiko karena gue perempuan sendiri, jadi saling nguatin gitu kan. Cuman ya Allah subhanallah banget lah kita, dan gue sampai hidup sampai sekarang masih bisa sampai sekarang. Mungkin kalau misalkan kemarin kita hilang kan gak lucu, temen lu hilang di Gunung Merbabu berempat, temen lu semua lah kita, gimana? Iya parah sih, gue nggak tuh. Amit menjadi ya Allah, yang penting kan sekarang udah di sini semuanya teman-teman gue, gila ya Allah. Keren sih, gokil parah. Di bawah tuh kita bercerita semua tentang ini dan bilang kayak masalah burung gagak, rata-rata tuh biasanya gagak tuh bikin orang ngejatuhin orang, maksudnya bikin orang kesesat terus jahat, ini malah nemuin gagak baik. Ternyata feel gue sama Kamalik sama apa, tapi ada Kamalik ngerasa ada yang ikut sama gue dan gue ngerasa ada yang ikut sama Kamalik, maksudnya kayaknya tuh nenek Kamalik ikut, kalau gue tuh uyut gue. Jadi ada yang ngelindungin lah istilahnya gitu ya. Nah di situ Kamalik ngerasain hal yang sama, gue juga ngerasain hal yang sama. Jadi kayak ada bisikan tuh kayaknya neneknya Kamalik, yang Kamalik bilang ada bisikan-bisikan pakai bahasa Jawa tuh kayaknya neneknya Kamalik. Oh, pegangannya di situ. Oh ya Allah, ini ceritanya benar-benar merinding banget, gak kerasa juga udah 1 jam, gila sih parah. Dan ini benar-benar kayak gue tuh sama Kak Fatih tuh bikin sampai 1,5 jam loh. Iya. Malah sebenarnya banyak gue lupanya, tapi itu sebagian besar dari cerita gue, dan itu apalagi waktu pas yang gue itu benar-benar ngobrol bareng-bareng, dan itu semuanya ngerasain semua, jadi semuanya berunek-unek, semuanya dikeluarin. Jadi mungkin lama ya waktu itu bikin. Iyalah, tapi itu sayangnya filenya kalau di up itu bakal rame banget sih. Padahal kan kalau di up bakal rame banget. Pasti sih. Apalagi kan kalau YouTube Kak Fatih yang kayak salak gitu-gitu kan juga udah rame banget. Makanya aduh, astagfirullah banget. Tapi itu. Lu gak pernah kapok dong Fahra? Enggak sih, cuman kalau misalkan buat kayak adalah, maksudnya gue juga kayak kasih tahu nih, kayak ya sambil gue kasih tahu kayak kita
jangan lagi deh kayak buat cewek, bener-bener kita mikirinnya keselamatan kita sama keselamatan sekitar kita, maksudnya teman-teman kita yang bawa kita. Kayak lebih baik kalau emang lu lagi halangan nih buat cewek-cewek yang mau naik gunung manapun, gak harus Merbabu aja, kayak lu bener-bener mending gak usah ikut, biarin uang lu hilang 90.000 kasarnya 170.000 daripada lu kehilangan teman-teman lu, udah hilang nyawa lu sendiri gitu. Kayak mikir kalau lu berani ngambil resiko ya lu bakal siap terima konsekuensi apapun itu, mau lu balik selamat mau enggak ya itu konsekuensi harus lu terima gitu kan. Jadi kayak harus bener-bener siapin mental, nggak sembarangan lah gitu maksudnya. Tapi kalau menurut gua kalau lagi hate udah deh mending jangan gitu ya. Lebih baik jangan. Lu pikirin kesehatan lu pikirin diri lu sendiri, dan lu pikirin orang-orang sekitar lu yang sekiranya takutnya bikin mereka juga dalam bahaya lah gitu kasarnya. Karena makhluk kayak gitu tuh bener-bener dibilang real nyata jahat ya jahat. Iya. Mereka itu iblis, cuma menyerupai gitu kan. Jadi emang mereka emang tempatnya buat menyelakain orang. Ya namanya juga gunung, kasarnya tempat pembuangan jin, pembuangan ini. Sampai kayak sesajen atau apa yang orang-orang situ masih kuat kan. Iya. Bapak masih sesajen. Kayak makanya kayak mikir aja sih, maksudnya kita nggak harus di Jawa doang, tapi emang di gunung manapun pantangan lah. Jadi pantangan buat semua cewek yang mau naik gunung, lebih baik jangan. Benar. Dengerin ya, pokoknya nih yang udah bener-bener ngalamin kejadiannya mendaki pas lagi halangan. Ada rencana kemana nih, Ra? Setelah ini kira-kira? Aduh, gue kemarin terakhir Januari aja ke Ciremai. Udah bener-bener kayaknya lagi bakal terakhir dulu di tahun ini. Mungkin nanti lah ya, tahun-tahun depan. Ya mungkin next gue bakal ajak lagi. Tapi buat persiapan dekat-dekat ini mungkin gue kayaknya lagi gak mau. Gak dulu ya? Gue kayak lagi fokus aja deh, kayak fokus kerja, fokus sama keseharian gue. Kayak buat naik gunung lagi stop dulu, karena gue juga lagi mikirin kesehatan gue. Iya benar. Udah gak kuat, gak sekuat dulu. Parah sih, bener-bener udah pengalamannya udah banyak banget. Thank you banget Fahra udah cerita seseru ini dan semerinding ini. Bener-bener sayangnya kita ya sama-sama, sayangnya kita gak bisa ketemu dulu. Iya. Kita rencanain ya Taya, dari kapan tahu ini buat bikin video bareng ini. Mungkin next, karena masih ada beberapa cerita-cerita gunung ya, mungkin ada beberapa cerita, mungkin ada bakal gue spill duluan ya, kayak Gunung Slamet yang kita sama-sama ngerasain Tay. Parah. Jadi kita bisa sama-sama sharing nih nanti di Gunung Slamet. Satu lagi mungkin gue bakal spill di Gunung Papandayan. Ya ampun, bener-bener deh, tapi keren banget lu gak pernah ada kapoknya dan masih ya walaupun lu istirahat dulu nanti mau lagi gitu. Ya ampun, parah. Pasti. Parah, makasih. Iya. Udah ngajakin gue ke perahu, tapi ya gak ada duit. Lagi jangan dulu, lagi PPKM kayak gini kan. Kalau nggak kayak gini sih kita juga pasti langsung ya ngobrol gitu kan, nggak usah via telepon kayak gini. Iyalah, mungkin nanti kita next dari gunungnya langsung kali ya, live lebih ke kita bercerita bener-bener sama-sama sharing. Ini yang Gunung Slamet mungkin next ya Tay. Kita schedule-in dulu aja. Pasti seru sih. Ini juga bakal gue bikin berpart-part, gila udah. Banyak banget. Thank you parah, bener-bener makasih banget. Pokoknya lo semoga kerjaannya lancar, selalu sehat ya Ra ya. Amin. Parah, makasih udah mau ngeluangin waktunya lo. Lu juga ya, sukses terus buat YouTube-nya. Amin. Gue juga sempet pengen bikin gitu konten, cuma karena ada beberapa some problem yang bikin gue ya udah deh nanti aja, gue belum siap. Tapi harus lah nanti. Ya mungkin gue bisa bantu dari sini, gue ceritain, karena ya mungkin ini entah mau orang percaya apa enggak ya, kita dan gue ngalamin gak sendiri, tapi emang kita ngalamin berempat dan tempatnya ngalamin sampai kita pasrah. Itu aja sih. Bener-bener, karena emang pasti ada aja orang yang merasakan hal seperti itu. Oke Farah, thank you. Ya Allah.
Makasih buat waktunya. Tunggu videonya ya. Sip, pasti dong. Pokoknya nih teman-teman, kalau misalnya ini seru banget, kita bakal bikin cerita di next gunung ya Fahra. Oke, siap. Oke. Ih, malam Jumatnya udah tengah malam juga Fahra, kita bener-bener ini jam 11. Malam Jumat loh. Dadah Fahra. Dadah. Assalamualaikum. Iya. See you next time. See you. Matiin ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Oke guys, jadi itu ceritanya benar-benar merinding banget. Oke, makasih buat teman-teman yang udah denger ceritanya. Pokoknya buat yang lagi halangan, ditunda dulu aja pendakiannya karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian Cerodi malam hari ini, sampai ketemu di Cerodi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.